Surat terbuka buat yang marah Indonesia gabung Dewan Perdamaian bernama Board of Peace. Gue mau tanya satu hal sama kalian. Kalau ada meja perundingan yang nentuin nasib Gaza, Indonesia mendingan duduk di kursi wasit atau teriak-teriak aja di luar pagar? Karena sorry banget nih, menurut gue hari ini banyak yang marah tuh bukan karena fakta, tapi karena nama Trump itu sendiri. Akhir-akhir ini timeline menjadi panas. Prabowo masuk Board of Peace bentukan Trump. Langsung rame Indonesia dibilang jadi antek ASI, Indonesia pro-Zionis, Palestina dijual. Buset dah. Wah. Emang kalian tahu Indonesia masuk ke sana tuh untuk apa? Menurut gua, kita terlalu fokus ke siapa yang bikin forum ini, bukan ke tujuan besarnya. Nih gue coba kasih tahu ya apa itu Board of Peace, tujuannya seperti apa. Lalu juga kenapa Indonesia tuh merasa wajib ikut ke sana. Kita mulai dari kronologi. Prabowo ikut dalam Board of Peace bukan tiba-tiba, bukan juga diam-diam. Forum ini dibentuk sebagai inisiatif perdamaian internasional untuk konflik Gaza dan Timur Tengah. Indonesia bergabung karena diundang sebagai negara yang punya rekam jejak konsisten membela Palestina. Bukan negara oportunis yang baru bersuara pas viral. Dan Prabowo datang bukan sebagai individu, tapi sebagai Presiden Republik Indonesia. Artinya, yang dibawa itu mandat negara, bukan ego pribadi, dan juga bukan afiliasi politik Trump. Sekarang gue mau ajak lu buka Undang-Undang Dasar. Bukan buka Twitter, IG, TikTok, FB, apapun media sosial yang lo pegang. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 jelas dikatakan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kata kuncinya apa? Ikut melaksanakan, bukan ikut komentar. Bukan ikut marah kalau ada forum perdamaian global dan Indonesia sengaja nggak datang. Justru itu yang melanggar amanat konstitusi. Jadi aneh kalau ada yang bilang Indonesia tuh salah langkah. Padahal menurut gua langkah ini justru langkah yang paling konstitusional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Board of Peace ini punya tujuan yang konkret. Pertama, mendorong gencatan senjata di Gaza. Kedua, rekonstruksi permanen pasca konflik. Ketiga, perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah. Ini bukan forum debat. Ini forum yang nentuin siapa yang ngapain, siapa yang nanggung biaya kemanusiaan, dan siapa yang bertanggung jawab kalau konflik ini berlanjut. Kalau Indonesia mau bela Palestina secara nyata, ya Indonesia harus ada di ruangan itu. Kita coba masuk ke tuduhan-tuduhan yang paling keras. Yang pertama, Indonesia antek asing. Pertanyaan gue simpel, kalau antek asing, ngapain kita repot-repot ribut beda pandangan di meja perundingan? Antek itu nurut. Indonesia justru dikenal dengan kevokalannya. Yang kedua, Indonesia pro-Zionis. Ini logika yang paling malas menurut gue. Seolah-olah masuk ke forum sama dengan mendukung semua peserta. Kalau lu pakai logika ini, berarti tiap diplomat Indonesia di PBB harus dianggap dukung penjajahan juga dong. Padahal justru Indonesia tuh masuk untuk menjadi penyeimbang. Selama ini Indonesia bela Palestina lewat PBB. Itu penting tapi sering mentok. Dengan masuk Board of Peace, Indonesia malah nambah satu jalur. Jalur langsung ke meja keputusan. Ini bukan mundur dari prinsip, ini juga upgrade strategi. Trump itu presiden Amerika. Suka nggak suka apa yang dilakukan dia itu urusan dia sama negaranya. Indonesia nggak join karena Trump. Indonesia join karena Undang-Undang Dasar 1945. Udah deh, kita nggak usah suci untuk bilang negara lain nolak berarti mereka yang paling benar. Semua negara tuh punya kepentingan, men. Dan ya Indonesia juga punya kepentingan. Tapi kepentingan Indonesia yang kita tahu adalah menjalankan amanat konstitusi dan membela kemanusiaan. Ingat nggak waktu Indonesia mau masuk bridge?
Rame juga karena ada Putin di sana. Sekarang gimana? Indonesia masuk dan negara ini baik-baik aja kok. Nggak ada prinsip yang dijual tuh. Jadi mungkin masalahnya bukan di langkahnya, tapi di ketakutan publik yang gampang digoreng. Kalau lo mau nentuin hasil pertandingan, lo jadi wasit bukan jadi penonton. Kalau di meja perundingan ada kebijakan yang ngawur, di situ Indonesia harus bisa bilang stop. Kalau di luar, paling banter kita cuma bisa marah, boikot, terus juga lupa. Mau sampai kapan kita begini terus? Sekali lagi gue tekenin ke kalian, masuk forum yang ada Israelnya bukan berarti dukung Israel. Gue malah mau lempar angle lain, siapa tahu Indonesia masuk buat jadi CCTV, ngawasin, dia ngerem. Lu percaya nggak kalau musuh terbesar keadilan itu bukan dialog, tapi keputusan sepihak tanpa adanya saksi. Isu Prabowo pro Israel, isu bayar upeti triliunan, sadar gak sih? Kita tuh lagi diprovokasi. Lagi-lagi kita ngomongin provokasi. Ayolah, faktanya Indonesia tuh nggak jual Palestina, nggak ada tuh yang namanya gadein prinsip, dan uang itu bukan upeti ke Israel. Kita jangan lupa Prabowo dari dulu tuh udah tegas, hubungan diplomatik dengan Israel hanya kalau Palestina sudah merdeka 100%. Selama Palestina dijajah, bendera Israel nggak akan berkibar resmi di Jakarta atau di Indonesia. Ini tuh bukan gimmick, ini konsistensi. Soal video lama Prabowo yang katanya dukung Israel, itu bukan pernyataan baru, itu wawancara lama. Dan kalau diputar utuh, Prabowo tuh dukung kemerdekaan Palestina loh, solusi dua negara dan disoroti penderitaan Gaza. Lagi-lagi potong satu kalimat, bisa rusak satu bangsa. Berjuang untuk Palestina nggak selalu soal teriak. Diplomasi itu catur. Kadang harus duduk bareng lawan buat pastiin rakyat kita nggak dikorbankan. Indonesia hadir bukan buat tunduk, tapi buat Palestina nggak dikeroyak sendirian. Coba kita lihat rekam jejak Prabowo. Dalam 6 bulan awal, dia melakukan diplomasi ke Mesir, UAE, Turki, sidang umum PBB, forum perdamaian Mesir. Ini tuh bukti bahwa presiden kita tuh nggak diam. Ini presiden yang main di banyak papan. Jadi sebelum lu bilang Indonesia salah langkah, coba tanya dulu. Lu mau jadi Indonesia penonton atau penuntut? Karena dalam urusan perdamaian dunia yang nggak datang ke meja biasanya cuma kebagian remah, dan Indonesia milih untuk duduk, bukan tunduk.